Senang istirahat. Jamaah rahimahullah, tadi sudah ada pengumuman. Jadi untuk Ramadan kali ini atau tahun ini pada tahun 1445 Hijriah, insya Allah tanggal 1 Ramadan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, insya Allah. Jamaah rahimahullah, untuk kegiatan Ramadan seperti biasa tahun-tahun yang sudah lalu. Pertama, manakib insya Allah masih terus ada sampai kemungkinan kira-kira pertengahan Ramadan masih ada manakib syariah, masih ada sampai pertengahan Ramadan. Kemudian kegiatan Ramadan di base camp seperti biasa, insya Allah kita menyediakan buka dan sahur bersama. Sahur dan buka bersama gratis. Lauknya insya Allah komplit. 10 sihat, 11 sempurna. Witir no, ya. 10 sihat, 11 sempurna, insya Allah. Makanan, lauk, darat, laut, udara ada semua, insya Allah disediakan. Di tim penembak itu dari foto, insya Allah. Tim bungkak alasan mancing. Tim mancing alasan bungkak. Insya Allah sahur dan berbuka bersama setiap hari di base camp. Juga kegiatan Ramadan semaan tadarusan pada setiap malam. Pada setiap malam nanti seperti biasa dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang sudah lancar monggo nanti bisa membuat maksimalnya per kelompok 5 orang. Maksimalnya dibuat per kelompok 5 orang. Jadi biar banyak kelompok. Maksimalnya 5 orang. Maksimal. Kalau 4 orang ya sudah boleh. Maksimal 5 orang. Kemudian nanti ada yang dikelompokkan yang TPA, yang masih ekro, nabata, monggo. Punya target, harus punya target. Ramadan ini insya Allah kata mikro, insya Allah begitu. Allahumma amin. Kemudian juga tadarusan sore hari setiap ba'dal asar. Setiap ba'dal asar ada tadarusan di base camp. Kemudian kegiatan terawih bersama di base camp. Jadi terawih bersama di base camp juga ada. Nanti setelah terawih ada bola, ada es campur, jambulan, foto-foto, bukannya es campur, terlalu dewa, kayak jambulan, sekali juru nipis, 2, masa Allah, kimplak, seruput, saya usah, kalau yang kimplak, Allahumma amin. Monggo. Bagi panjenengan yang ingin ikut, misalkan ikut urun lauk, ingin ikut andil memberikan untuk buka bersama base camp, monggo kita terima semuanya. Yang jelas base camp kita masak. Apabila panjenengan dari rumah bawa lauk, monggo nanti kita makan bersama di sini. Insya Allah, cukup insya Allah. Jadi sahur dan berbuka bersama ini kegiatan Ramadan. Nanti di akhir Ramadan 10 hari terakhir insya Allah seperti biasa ada yaitu sholat tasbih. Sholat tasbih kita mulai setiap jam 11 malam. Dulu di semua masjid-masjid di wilayah Solo ini khususnya sholat tasbih itu dimulai jam 12.
Kita dari awal mulainya sholat takbir jam 11. Sekarang dari tahun kemarin sudah banyak yang ikut-ikutan sholat takbirnya jam 11. Tapi memang alhamdulillah basket ini memberikan pengaruh. Nah, gitu. Pada ngikut terus pakai jam sholat enak ya. Kamunya waktu itu kita istirahat. Ya, memang saya sengaja sholat takbirnya saya buat agak awal supaya segera bisa istirahat. Sholat takbir untuk umum, sholat takbir putra putri monggo silahkan. Nah, ini pengumuman pertama. Kemudian selanjutnya jamaah jarak anak mogok. Sekali lagi saya ingatkan, di dalam siang Ramadan atau di dalam bulan Ramadan ini tentunya kewajiban yang kita sudah tahu semua dan paham semua, yaitu siang Ramadan. Selain siang Ramadan, ada kewajiban yang lebih tinggi nilai derajatnya, yaitu berzakat. Berzakat. Maka membayar zakat ini di dalam syariat agama Islam ini nilai wajibnya lebih tinggi, ya, grade-nya lebih tinggi. Pertama adalah syahadatain, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat baru ya, siang Ramadan, ya, kelima baru haji bagi yang mampu. Ini jadi grade-nya zakat ini lebih tinggi di dalam atau yang berkaitan dengan bulan Ramadan adalah zakat fitrah. Sekali lagi dan selalu saya ingatkan, yang kaitannya dengan Ramadan adalah zakat fitrah, bukan zakat mal. Zakat mal tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Yang ada kaitannya dengan Ramadan adalah zakat fitrah. Sekali lagi, zakat mal tidak ada kaitan, tidak ada hubungan dengan Ramadan. Maka bagi panjenengan semua, bagi bapak ibu semuanya, yang memang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat mal karena sudah mencapai nisab, haul dan sebagainya, karena sudah terpenuhinya persyaratan wajib zakat mal, maka kalau memang sudah wajib mengeluarkan zakat mal, tidak perlu menunggu atau jangan menunggu masuknya bulan Ramadan. Kalau bulan Sya'ban kemarin, ya, itu memang sudah wajib berzakat mal, langsung keluarkan, tidak perlu menunggu bulan Ramadan. Memang mengeluarkan zakat, sedekah, infak dan sebagainya di dalam bulan Ramadan ini memang dilipat gandakan pahalanya. Banyak yang menunda mengeluarkan zakat mal, ditunda, tujuannya supaya berlipat pahalanya. Ditunda sampai kapan? Ditunda sampai masuk bulan Ramadan. Tetapi ini bahaya, ya, bahaya. Kalau memang sudah wajib berzakat mal dan kebetulan jatuh temponya wajib zakat mal ini sebelum Ramadan, langsung bayarkan, tunaikan zakat mal tersebut. Tidak perlu menunggu Ramadan. Paham ya? Paham ya? Nah, terus bagaimana? Bahwa supaya zakat mal ini bisa pas di bulan Ramadan, supaya pahalanya berlipat, bagaimana caranya? Ya sudah, kalau sudah terlanjur ternyata zakat mal itu jatuhnya sebelum bulan Ramadan, bayarkan dulu, tunaikan dulu zakat malnya. Nanti bulan Ramadan bayar lagi, tidak apa-apa. Niatkan mulai saat ini, saya kalau bayar zakat mal, saya pakai masuk bulan Ramadan. Monggo,
atau mengawali bisnisnya atau mengawali usahanya di dalam bulan Ramadan, mengawali permodalannya di dalam bulan Ramadan, sehingga targetnya bulan Ramadan yang akan datang pas jatuh nisab, pas jatuh haul atau cukup persyaratan wajib zakat mal, maka Ramadan mengeluarkan zakat mal. Monggo silahkan, tidak apa-apa. Jadi dengan cara atau dengan teori seperti itu. Tetapi kalau memang wajibnya itu sebelum Ramadan, sudah langsung bayarkan, jangan tunda-tunda. Sekali lagi, zakat mal tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan adalah zakat fitrah. Paham ya? Jadi kalau saya masuk rahimahullah, tadi tentang zakat. Mungkin Allah, sebelum saya jawab pertanyaan yang masuk, ini saya sampaikan dulu. Para rawuh rahimahullah, monggo kami ini insya Allah besok kita bisa masuk bulan Ramadan. Mari sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in, para sholihin. Setiap masuk bulan Ramadan, beliau semuanya punya niat. Niatnya bagaimana? Monggo para rawuh rahimahullah. Kita pun juga hendaknya masuk bulan Ramadan punya niat. Niat yang paling utama, mudah-mudahan ketika kita masuk bulan Ramadan ini, iman Islam takwa kita lebih mantap, lebih kuat dan meningkat. Allahumma amin. Itu yang paling utama, dan seterusnya dan seterusnya. Monggo masuk bulan Ramadan punya niat. Monggo silahkan, niatnya apa saja monggo silahkan. Dan jangan lupa di dalam niat yang banyak itu selipkan niat, ya Allah, saya bismillah nawaitu wa nawaina, masuk bulan Ramadan berniat seperti niatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk bulan Ramadan. Ya Allah, saya berniat masuk bulan Ramadan seperti niatnya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, saya berniat masuk bulan Ramadan seperti niatnya para tabi'in. Ya Allah, saya berniat masuk bulan Ramadan seperti niatnya para sholihin sholihat ketika masuk bulan Ramadan, makmuman wattiba'an lillahi ta'ala. Allahumma niatnya begini. Begini mau niatnya mau kapil Gusti Muhammad kan senatikan Nabi pun mawon nggih ya. Pun rasa digawe angel. Ini urut kaya abang ngopi, nek angel pun gawe ya Allah. Kula niat masuk bulan Ramadan kados kanjeng Nabi niat, kados niat kanjeng Nabi, kados sahabat, kados niatipun sahabat, kados niatipun para tabi'in, para sholihin. Lan terusin. Insyaallah dengan kita niat seperti itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Allahumma amin ya Allah. Yang kedua, kita kalau bisa punya target masuk bulan Ramadan. Untuk Ramadan kali ini harus beda dengan Ramadan sebelumnya. Harus ada peningkatan. Punya target, harus punya target. Supaya apa? Supaya muncul semangat, ada motivasi pada diri kita. Tidak boleh seperti kemarin, harus ini lebih baik. Tahun yang akan datang harus lebih baik, dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah, meskipun itu baru niat, maka
Dengan niat seperti itu, Allah akan lebih mementingkan, memberikan pertolongan kepada kita semuanya, insya Allah. Tetap niat baik untuk Allah, ini janjinya Allah, pasti Allah menolong. Ketika kita berniat baik untuk Allah, sebagaimana firman Allah, in tansurullah yansurkum. Kalau kita ini menolong Allah, bagaimana menolong Allah? Allah tak minta ditolong, Allah tak ditolong. Sombong sekali menolong Allah. Ada orang yang ceramahnya seperti itu. Menolong Islam. Islam itu milik Allah, dijaga sama Allah, nggak usah ditolong. Ada orang yang ngomongnya begitu, ini ngomong sesat nih. Ya kita ini nyandani. Soalnya ya Gus, sebenarnya sesat. Yang dimaksud dengan menolong Allah itu ketika Anda taat kepada Allah, namanya menolong Allah. Ketika Anda melaksanakan perintah-perintah syariat agama Islam, ini namanya menolong Allah. Para mujahidin di Palestina membela Masjidil Aqsa, membela umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini namanya menolong Allah. Ketika kita berniat baik untuk Allah, ini namanya menolong Allah. Sebab firman Allah, in tansurullah, kalau kamu menolong Allah, yang surkum, Allah pasti menolongmu. Ini firman Allah. Kalau ada orang yang mengatakan seperti tadi, maka ditolong, menolong ke Allah, berarti dia tidak pernah baca Quran. Kalau dia mengatakan saya pernah baca Quran, berarti Anda tidak mengimani ayat Allah. Kalau Anda mengimani, kalau dia mengaku mengimani, berarti Anda tidak paham terhadap ayat ini. Anda itu blinder. Merasa hebat kok gondol motor lirong, tapi yang gaya, yang gaya. Saat itu nggak ada di emosi. Ya, kalau lalu dari Allah ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, ya Allah. Selanjutnya membuat pertanyaan yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagi yang masih punya hutang Ramadan pada tahun kemarin, sekarang belum sempat terbayar, masih ada sisa hari, apakah boleh dibayar dengan fidyah? Nah, gini. Lihat apa sebabnya. Ini kalau waktunya tinggal 1 hari ya. Waktunya tinggal 1 hari. Kalau Anda masih sempat puasa 1 hari, puasalah kalau memang mampu. Masih ada waktu 1 hari untuk besok. Tapi kalau Anda karena tidak mampunya itu karena sakit dan sebagainya, maka silakan membayar fidyah. Kalau membayar fidyah. Kalau ketidakmampuan ini karena keteledoran, ditunda sampai akhirnya, dan menurut penundaan ini sengaja, maka bagaimana hukumannya? Bayar fidyah dan diakumulasi. Besok disahur lagi. Jadi puasanya kemarin misalkan nanti punya hutang puasa Ramadan tahun kemarin 5 ini bayar fidyahnya. Nanti setelah Ramadan 5 ini disahur lagi. Kalau bulan ini juga punya hutang 5, berarti 5 tambah 5 10. Diakumulasi. Wah, Ramadan besok ini hutangnya komplit 1 bulan. Tapi kalau bisa nanti utangnya, bisa nanti rangkai. Saya kalau Ramadan itu mesti sakit loh, Bro. Ada orang itu, saya pernah dengar, wallahu a'lam, benar atau tidak, yang jelas orangnya sendiri ngomong kepada saya itu tidak pernah haid.
haidnya hanya ketika Ramadan. Ya aneh dong. Oh loro. Saya pernah ada orang yang ngomong sendiri sama saya begitu, sehingga dia Ramadan itu tidak pernah berpuasa karena haid. Wah itu salah ya jangan. Nah, haid itu paling sedikit 1 hari, maksimalnya 2 minggu. Di atas 2 minggu ya sudah istihadah namanya, bukan haid. Kalau memang ada orang itu, ada wanita itu yang tidak pernah haid, jadi dia tidak pernah haid. Ya terus bagaimana? Ya terus puasa terus, ya sholat terus, nggak haid kok. Ada yang haid terus, itu ya ada. Sebulan haidnya 2 kali, ada. Sebulan haidnya bahkan 3 kali, ada. Nah, bagaimana? Dihitung. Biasanya tanggal haidnya tanggal berapa, lepas tanggal itu dihitung istihadah. Jadi waktu haid itu di dalam 1 bulan maksimal 2 minggu. Hari haid di dalam 1 bulan itu maksimal 2 minggu. Artinya 2 minggu sisanya harus untuk sholat. Kewajiban seorang wanita di dalam 1 bulan, kewajiban wanita sholat di dalam 1 bulan itu minimal 2 minggu, minimal ya, bukan maksimal. Wanita itu wajib sholat di dalam 1 bulan minimal 2 minggu. Paham ya? Maksimalnya berapa? Bisa jadi 25 hari, bisa jadi 20 hari, bisa jadi 23 hari, bisa jadi 19 hari. Yang pasti seorang wanita itu wajib sholat. Ini bagian sudah baligh ya. Bagian sudah baligh. Seorang wanita itu wajib sholat di dalam 1 bulan minimal 2 minggu. Ini harus diingat. Paham mana ya? Paham ya? Yeah. Mau tanya apa? Anak yang sudah dewasa apa masih jadi tanggung jawab orang tua? Anak yang sudah dewasa apa masih menjadi tanggung jawab orang tua? Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tanggung jawab ini relatif dan kondisional dan apa? Ada tahapan. Tanggung jawab itu relatif, kondisional dan bertahap. Anak secara hukum dasar menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, nafkahnya ya, ataupun istri, anak ataupun istri secara hukum dasar menjadi tanggung jawab ayahnya atau orang tuanya atau suaminya, nafkahnya, sandangnya, papannya, pangannya, termasuk keamanannya menjadi tanggung jawab. Ini pokok dasar hukumnya. Kemudian anak tumbuh dewasa, besar, sudah balik, sudah dewasa, bahkan sudah menikah, kemudian sudah bekerja sendiri, sudah punya hasil sendiri. Apakah orang tua kemudian masih bertanggung jawab? Lihat kondisinya. Jadi tidak bisa dikatakan karena anak sudah dewasa, sudah balik, kemudian orang tua tidak bertanggung jawab. Tidak, jangan dikatakan begitu. Berarti masih bertanggung jawab. Kosek, tunggu dulu, lihat kondisinya. Kalau ternyata si anak ini sudah dewasa, punya hasil sendiri, bisa menghidupinya sendiri, bahkan dia sudah berkeluarga, punya hasil juga, mau nggak silakan. Ya, tanggung jawab tetap ada, tetapi bukan lagi tanggung jawab nafkah, sandang, pangan, bukan, tetapi tanggung jawab akhlak masih ada.
tanggung jawab nasihat masih ada. Jadi jangan tentang anak wis gede, wis dewasa, wis balik, kono sakarmu. Merasa waktu wis tanggung jawab diri. Tidak, dosa orang tua kalau tidak memberi, kalau tidak memberi nasihat. Ya, paham ya? Anak sudah dewasa, bahkan sudah berkeluarga. Karena suatu hal kebetulan tidak bisa bekerja, karena sakit misalkan tidak bisa bekerja, akhirnya lapar, kelaparan. Dia dan istrinya kekurangan, kelaparan bahkan. Tinggalnya di samping rumah orang tuanya. Orang tuanya diam saja. Oh sudah dewasa, sudah menikah, biarin, tidak bisa usaha sendiri. Oh dosa orang tua. Jangan-jangan anak melihat tetangga kelaparan kita diam saja dosa kok. Apalagi anak keluarga. Maka tanggung jawab itu terus tetap ada. Tetapi relatif, artinya relatif kondisional. Mungkin tanggung jawab nafkah, sandang, pangan, papan mungkin berkurang, bergeser. Tetapi tanggung jawab moral, tanggung jawab nasihat, tanggung jawab mengajak, saling berwasiat takwa masih terus tetap menjadi tanggung jawab orang tua. Dia juga berkeluarga, juga punya anak sendiri, ya dia punya tanggung jawab terhadap anaknya sendiri. Sebagaimana orang tua itu bertanggung jawab terhadap anak, seperti itulah ketaatan anak itu mutlak kepada orang tuanya selamanya. Ya. Ketaatan anak kepada orang tua itu mutlak wajib taat selamanya. Oh selamanya? Iya, selamanya. Bahkan setelah orang tua meninggal pun tetap wajib taat. Orang tuanya sudah meninggal kok taat dia. Kalau orang tuanya telah berpesan dan berwasiat yang baik, maka wajib ditaati. Contohnya, nanti kalau bapak ibumu sudah meninggal, tak nasihati, tak wasihati kamu sama adikmu, sama kakakmu, sama saudara-saudaramu yang rukun, sambung silaturahim. Ini nasihat baik, wasiat baik, maka wajib ditaati. Bapak dulu setiap hari selalu sholat di masjid depan rumah misalkan. Nanti kalau bapak meninggal, saya wasiatkan kepadamu, kalau bisa selalu tak kamu sholat di masjid, wajib taat. Wajib taat. Sebatas kemampuan, sebatas bisa melaksanakan wasiat tersebut. Apabila karena suatu hal tidak bisa melaksanakan, ini urusan lain. Tetapi yang jelas, kewajiban taat kepada kedua orang tua itu mutlak dan selamanya. Paham ya? Mungkin boleh. Semoga kali selalu dia selalu yang kita kasih alhamdulillah apapun hubungannya. Tanya apa? Harta tidak dibawa mati. Bagaimana caranya supaya harta bisa dibawa mati, Pak? Ini luar biasa. Tanya harta tidak bisa dibawa mati. Ini satu apa namanya keyakinan. Tapi orang yang bertanya ini punya terobosan. Iya ya, bagaimana ya supaya harta ini bisa dibawa mati? Gampang. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu pernah memberikan nasihat, inna laisa malaka ma dakhata, laisa malaka ma dakhata, inna malaka ma anfaqta. Hartamu bukan yang kamu simpan, hartamu sesungguhnya bukan yang kamu tabung, hartamu sesungguhnya bukan yang ada di dalam rekening, hartamu sesungguhnya bukan yang ada di bawah bantal, tapi hartamu yang sesungguhnya adalah yang kamu nafkahkan di dalam Allah.
Maka kalau Anda punya uang 2,9 triliun, aku ya bener. Punya uang 2,9 triliun halalan thayyiban mubarakah. Benar? Yang 1 triliun pakai untuk segala kebaikan, masjid, panti asuhan, bangun jembatan, bikin sumur, bikin pasar, untuk perbaikan jalan, dan sebagainya dan sebagainya. Maka 1 triliun ini nanti akan terbawa mati. Sisanya 1,9 triliun dipakai untuk urusan dunia. Mungkin hanya taruhlah 50 miliar. Sisanya masih kilo. Ya oke. Orangnya mati. Ya sudah. Hartanya yang selamat sudah pasti selamat 1 triliun selamat. Yang 5 miliar, 50 miliar yang dia pakai, ditanya, kamu menggunakan 50 miliar buat apa? Buat beli mobil. Mobil apa? Mobil yang ini. Harganya berapa itu? 1,2 M. Kenapa beli yang itu? Oh, beli yang biasa-biasa aja bisa. Kenapa kamu beli yang itu? Apa nih ya? Oh, saya gengsi, tetangga saya beli ini, saya beli ini. Kamu cuma pengen wah ya? Iya, saya tanggung jawab. Mau makan gimana? Di warung itu. Berdua? Iya. Sampai sini? Iya. Habis berapa? 2 juta. Kamu udah mikir? Di Palestina sana orang-orang pada kelaparan. Mau makan, cari yang mewah, hanya untuk wah. Kamu tanggung jawab. Wow. Baju harganya berapa? Ini saya belinya di Australia. Rakyat rugimu malah mau tinggal di Australia, kenapa? Rakyat rugimu malah mau pergi melancong, tidak bertanggung jawab. Harga bajumu berapa? Harga bajunya 25 juta. Apa kamu tidak mikir? Kenapa yang seperti itu? Kenapa dengan yang mahal-mahal? Ini sutra, bukankah sutra itu gimana untuk laki-laki? Boleh. Intinya yang 50 M tadi dipakai itu semuanya diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Tidak ada yang tercecer 1 rupiah pun. Tidak ada yang tercecer, semua diminta pertanggungjawaban. Dari mana, untuk apa, untuk siapa, kenapa, dan sebagainya. Dan sebagainya. Masih sisa 1.850 miliar. Jadi atau sudah paling naik 50, masih sisa 1.850 miliar. Kamu pakai apa? Saya tinggal mati ya Allah. Oh warisan ya, wes jujur kamu wes urusan anakmu. 2 anak itu enggak ditinggal semua itu tanggung jawab itu. Orang tua yang sudah mati ini tadi kalau bisa bangun lagi, aku mau minta kredit 50 M. Pertanyaan ini kurang tek. Le rumakno wis sedekahno kabeh, biungno kabeh. Pakaian percayaan udah. Ya tenang itu saya itu. Pernah saya ceritakan kisah orang yang hanya punya 1 buah kapak. Pernah. Mau gara-gara duwe iki kere ceritanya kere itu mati, ceritanya kere itu di depan malaikat munkar nakir. Bodone mung kapak tok biji. Baju 1, celana 1, sudah sama 1 buah kapak. Itu banyak. Malaikat 40 hari 40 malam tidak selesai. Hanya 1 buah kapak. Kapak siapa ini? Kapak punya saya. Dari mana kamu dapat? Ini warisan orang tua saya dulu. Kok kamu dapat warisan kapak ini? Bagaimana ceritanya? Ya, yang lain ngambil di sodapur. Kalau yang lain ngambil di sodapur, kok kamu dapat kapak lebih besar? Padahal saudaramu laki-laki ngambilnya di sodapur kecil, kok kamu ngambil kapak? Apa harga kapak dengan di sodapur ini sama? Tidak. Berarti kamu ngambil sebagian hartanya adikmu. Mau beli. Lagi ngaku pewarisan lu rasanya aman, ora tetap ditekoki. Pokoknya yang ngebut warisannya sedulure samsoyo.
Monggo kula bangsa warisan itu orang ngalah bae. Warisan kepulauan ngalah, tenang. Saya itu orang Jawa mengatakan warisan ini malati. Apa malati bahasa Indonesia ini? Bahasa Indonesia itu aku bisa. Malati itu apa ya? Pokoknya gitu ya, paham ya? Warisan itu pokoknya selalu ngalah. Mestinya dapat 900 meter, cuma dapat 700 meter, tidak apa-apa. Ya, ikhlas. Wong yo kikis diwiri-wiri itu enggak. Tidak akan, kalau memang itu hakmu, tidak akan lepas. Kalau bukan kamu yang menerima, pasti anakmu menerima. Kalau bukan anakmu yang menerima, pasti cucumu yang menerima. Kalau bukan kamu terima, kalau belum kamu terima di dunia, pasti di akhirat kamu akan terima. Santai saja. Gimana? Saya pernah mengikhlaskan tanah seluas kira-kira ya 1.500 meter. Dapatnya 1,5 hektar. Saya pernah mengikhlaskan tanah 1.500 meter. Oleh Allah saya diganti dengan 1,5 hektar. Jadi berapa itu? 15.000 meter persegi. Lipatan berapa itu? 10 itu pernah pikir. Bungsu warisan kepulauan Allah itu dijawab seperti itu. Masih ada pertanyaan, kamu pakai apa kapakmu? Saya pakai untuk cari kayu bakar di hutan. Witi sopo, pakai kayu itu witi sopo. Waduh, ketika kamu motong ada sarang burung di atas, kamu tidak perhatikan dia sarangnya jadi pecah kecil, ada telurnya pecah, bagaimana kamu jawab? Mati. Ketika kamu motong kayu ada semut yang ikut kamu injak-injak, ada semut yang ikut mati kena kapakmu, bagaimana? Padahal membunuh semut itu hukumnya haram, ya, membunuh semut itu haram hukumnya. Nah, kalau kecuali kalau menyakiti, ya, tidak boleh semut maka api-api bersegi, tidak boleh, dosa. Ya, kecuali kalau mengganggu, itu pun bukan niat membunuh, tapi niat menyingkirkan. Ya. Kalau mengganggu, menyakiti, bukan niat membunuh, tetapi niat menyingkirkan. Silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau niat membunuh, tidak boleh. Semut itu tidak boleh. Kodok tidak boleh. Pemenang jadi suiki, tidak boleh. Haram, suiki itu haram. Hal-hal yang di luar dugaan kita ditanya nanti di akhirat. Wah, bagaimana kalau 50 M? Maka, ya, seperti itu. Intinya, bagaimana supaya harta benda kita di dunia ini bisa kita bawa nanti. Semakin banyak kita nafkahkan atau semakin banyak kita distribusikan untuk Allah, karena Allah, di jalan Allah, maka semakin banyak pula harta yang bisa kita bawa menuju akhirat. Allahumma bismillah. Kerja akhir bulan dapat gaji 5 juta misalkan. Yang 3 juta kasihkan istri, ya Allah, yang 3 juta ini saya kasihkan istri saya, ya Allah, sebagai wujud melaksanakan kewajiban saya sebagai suami, memberi nafkah istri dan anak. Ini lillahi ta'ala, selesai. Harta ini bisa dibawa ke akhirat. Pesan istrinya, wahai istriku, ini uang 3 juta, pakailah dengan yang benar, yang baik, yang halal. Jangan hoya-hoya, jangan berlebihan. Nasihat, ya. Harta seperti ini yang diniatkan melaksanakan kewajiban karena Allah, harta seperti ini sampai akhirat. Yang 2 juta, pegang sendiri. Butuh kulumut. Jarang mancing, butuh kulumut. 100.000 buat beli lumut. Beli lumut, ya Allah, saya mau beli lumut, mau buat mancing. Bismillah, mau carikan lauk untuk berbuka puasa saudara-saudara saya di masjid. Mau enggak? 100.000 ini sampai akhirat. Ini juga tenang. Itu pakai lumut, buat mancing, hasilnya juga ini masjid tenang, kayak nyate. Rasanya bumbu enggak.
Alasan, jadi niat baik itu tidak harus juga didukung dengan cara yang baik dan benar. Niat baik dan benar juga harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Insya Allah. Intinya semakin banyak kita pergunakan untuk Allah karena Allah, apapun wujudnya, dan itu halal baik, maka insya Allah harta tersebut sampai di akhirat. Allahumma. Alhamdulillah ala kulli hal artinya apa, Pak? Ala kulli hal itu lupa, apa artinya? Alhamdulillah segala puji setia pamuji pangalembono namun gak menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal itu artinya di setiap waktu, setiap saat, di setiap tempat, semuanya ala kulli hal. Alhamdulillah pada setiap keadaan. Itu namanya arti dari alhamdulillah di ala kulli hal, artinya alhamdulillah di setiap keadaan. Oke. Ini soalnya teman saya kalau nulis alhamdulillah pasti tambah ala kulli hal. Untuk basecamp puasanya hari Senin atau hari Selasa apa? Mohon petunjuknya. Untuk basecamp kami di sini, insya Allah kita ikut yang kesepakatan yang sudah diumumkan dari Majelis Ulama, insya Allah hari Selasa. Memang kalau tidak salah ada dari satu kelompok Muhammadiyah ya, saya tidak salah ada yang menetapkan hari Senin ya. Kalau tidak salah ya Allah. Monggo yang yakin besok puasa monggo kita hormati, dan itu keyakinan beliau pun memberikan satu putusan seperti itu, tentunya punya dasar ilmu dan punya dasar ijtihad. Monggo silakan. Yang mau hari Selasa monggo, alhamdulillah. Nah aku pilih puasanya sing keri, bagaimana sing dhisik. Insya Allah kelakon untuk kami kelakon. Pokoknya keri. Ini bagian soal dicek. Datanya tahun ini agak lain dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kan puasanya berbarengan, tapi Pak Doni beda. Sekarang puasanya yang berbeda, awal puasa, tapi datanya di jadwal penanggalan itu Pak Doni kode. Lagi lah ini. Jadi kalau berarti cita-cita kita kali ini sukses. Pokoknya di musim kali ini bakal dari sini itu sukses. Insya Allah sukses. Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai. Tidak ada pertanyaan lagi. Kalau yang masih rahmatullah, alhamdulillah. Nanti Ramadan tetap kita lagi seperti biasa. Insya Allah nanti subuhannya ditambahin sampai kolak atau roti atau mungkin enggak, mungkin bisa sahur. Insya Allah yeah. Kita akhirnya saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah.